Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 14 ya di bulan Juli 2023. Dan seperti biasanya, tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Karena di luar sana banyak sekali penyakit dan juga virus yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini guys. Cukup bagus ya. Dimana di sini untuk data dari CoinMarketCap menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan di 6,17% guys. Bagus banget ya. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya ya. Di sini ada Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami kenaikan di 2,8% guys. Ini bagus banget tentu saja. Kemudian untuk Ethereum mengalami kenaikan cukup lumayan guys di 7% guys. Kemudian untuk XRP naiknya ini malah lebih gila lagi, bahkan sempat menyentuh ya kemarin itu di 97% guys. Dan sekarang dalam waktu 24 jam sudah turun sedikit ya di 68,3%. Kemudian untuk BNB juga naik di 4,75%. Untuk Cardano ini naiknya juga cukup lumayan ya di 26%. Kemudian Solana juga naik di 22,4%. Untuk Dogecoin di 8%, Polygon naiknya di 17,4% guys. Untuk Litecoin 6%. Dan Polkadot ini ada 8% ya. Untuk Bitcoin Cash karena kemarin sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, maka sekarang gilirannya dia untuk turun guys. Bisa kita lihat di sini ya, mengalami penurunan di 3%. Dan rata-rata ya kalau kita lihat di sini pergerakan untuk altcoin cukup lumayan ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin guys. Bahkan untuk SLM pun yang merupakan adik ya dari XRP ini juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi di 57,8%. Ini keren banget ya. Perubahannya cukup lumayan guys. Dan kalau kita lihat ya di sini untuk perubahan yang terjadi dari harga Bitcoin terlihat di sini ya. Untuk close candle-nya di time frame daily terlihat ada di atas harga 31.000. Ini bagus banget tentu saja ya. Dan kemarin sempat menyentuh harga di sekitar 31.700-an ya. Dan kalau kita lihat di sini ya untuk perilaku candlenya biasanya seperti ini tuh akan lanjut dulu untuk kenaikannya guys. Kemungkinan akan meretest di 32.000 di sini. Dan kemungkinan juga akan turun ya karena di sini pasti juga sudah banyak para trader yang menunggu di harga di sini untuk mengambil profit guys. Nah ini menarik ya kalau kita lihat seperti yang bisa dilihat di sini di harga 30.000 ini masih menjadi support yang sangat kuat banget guys, sehingga kemarin ini harganya sideways ya antara 30.000 sampai 31.000 dan sekarang pun sudah tertembus ya. Ini bagus banget dan kita lihat kira-kira nanti perkembangannya bagaimana ya, apakah akan lanjut naik atau akan turun lagi ya, karena beberapa sentimen positif ini beberapa jam yang lalu dirilis ya, dan itulah yang membuat sentimen positif ini. Nah di sini yang cukup menarik ya, yaitu pertama kita lansir ya dari Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa hakim ini akhirnya memutuskan ya bahwa XRP bukanlah sekuritas guys dalam kasus SEC melawan Ripple. Nah ini menarik banget ya. Jadi CEO Brad Garlinghouse baru-baru ini berpendapat bahwa kasus ini akan segera berakhir, tetapi perjuangan untuk kripto belum berakhir guys. Jadi Ripple Labs mencetak kemenangan di pengadilan distrik Amerika Serikat di distrik selatan New York pada 13 Juli ketika hakim analisa Torres memutuskan sebagian mendukung perusahaan dalam kasus yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa sejak tahun 2020 guys. Menurut dokumen yang diajukan pada 13 Juli, Hakim Torres telah memberikan putusan ringkasan yang mendukung Ripple Labs, memutuskan bahwa XRP bukanlah sekuritas guys, tetapi hanya terkait dengan penjualan terprogram di bursa aset digital. SEC juga berhasil meraih kemenangannya sendiri karena Hakim Federal telah memutuskan ya bahwa XRP adalah sekuritas ketika dijual kepada investor institusional karena memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Howey Test. Gugatan SEC berusaha memaksa Ripple untuk berhenti menawarkan token XRP-nya dengan alasan bahwa XRP adalah sekuritas dan dengan demikian memerlukan regulasi tambahan guys. Dokumen pengadilan yang dilihat oleh Cointelegraph yaitu mosi tergugat untuk putusan ringkasan dikabulkan untuk penjualan terprogram, distribusi lainnya, dan penjualan Larsen dan Garlinghouse, dan ditolak untuk penjualan institusional. Dalam hitungan menit setelah berita tersebut beredar guys, harga XRP telah melonjak dari $0,45 menjadi $0,61 guys. Ini membuat token naik lebih dari 25% pada saat artikel ini diterbitkan. Kasus terhadap Ripple telah berlangsung sejak Desember 2020 ya, ketika SEC menggugat Ripple dan dua kepala eksekutifnya, Brad Garlinghouse dan juga Chris Larsen, atas tuduhan
bahwa perusahaan tersebut menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar. Selama 3 tahun terakhir ya, kasus ini telah mengalami intrik yang cukup dramatis guys, termasuk perilisan dokumen Hinman dan pembangkangan yang terus berlanjut dalam menghadapi tuduhan SEC dari Garlinghouse. Seiring dengan pergerakan nyata yang ditunjukkan oleh token XRP yang dipompa oleh berita tersebut, sentimen keseluruhan di seluruh komunitas kripto tampaknya menjadi salah satu kegembiraan guys. Jadi berita ini sangat ditunggu-tunggu ya oleh para pecinta ataupun para holders XRP, dan akhirnya guys, XRP dinyatakan sebagai bukanlah sekuritas. Dan beberapa exchange pun ya kemarin sempat mendelisting untuk XRP dengan alasan bahwa XRP ini dianggap sebagai sekuritas. Akhirnya ya beberapa exchange pun melisting kembali token XRP itu guys. Seperti yang bisa kita lihat di sini ya, dari harian CoinDesk, token XRP Ripple melonjak 96% ya setelah kemenangan sebagian dalam gugatan SEC-nya. XRP naik setinggi 93% yang pada satu titik merupakan level tertinggi sejak Maret 2022 guys. Harga XRP telah meroket 96% ya dalam satu hari terakhir, naik paling tinggi ya di antara mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar setelah Hakim Amerika Serikat memutuskan bahwa penjualan token XRP di bursa bukanlah merupakan kontrak investasi. XRP naik setinggi 93,8% ya menurut data dari CryptoWatch, level tertingginya sejak Maret 2022 ya sebelum menetap di 81 sen pada saat publikasi guys. Tindakan harga terjadi segera ya setelah pengadilan distrik untuk distrik selatan New York mengatakan penawaran dan penjualan XRP di bursa aset digital tidak termasuk ya dalam penawaran dan penjualan kontrak investasi karena catatan tersebut tidak dapat menetapkan cabang HW ketiga untuk transaksi ini guys. Uphold yang merupakan salah satu dari sedikitnya bursa kripto tempat investor dapat membeli XRP mengalami masalah internal guys karena permintaan yang tinggi menurut akun Twitternya. Nah ini menarik banget ya. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, banyak exchange yang mulai merilisting lagi. Seperti contohnya di sini diinformasikan dari Bitcoin Systemi ya, bahwa Coinbase guys ini mengumumkan bahwa token XRP akan didaftarkan kembali. Nah ini menarik ya, jadi Coinbase sebagai bursa mata uang kripto terpopuler di Amerika Serikat mengumumkan dalam pernyataannya ya bahwa mereka akan segera mendaftarkan ulang untuk token XRP guys. Proses pengadilan yang telah berlangsung lama antara Ripple dan SEC merupakan perkembangan yang menggembirakan ya setelah Hakim Torres mengumumkan bahwa penjualan XRP di bursa bukan merupakan sekuritas. Pertukaran mata uang kripto Coinbase yang sebelumnya telah mengambil keputusan penghapusan daftar karena gugatan yang diajukan oleh SEC mengumumkan bahwa mereka akan mendaftarkan kembali token XRP guys. Pertukaran mata uang kripto lainnya seperti contohnya Gemini juga mengatakan dalam sebuah pernyataan ya bahwa mereka sedang menyelidiki untuk mendaftarkan ulang XRP di perdagangan spot dan berjangka setelah keputusan hakim guys. Jadi jika kondisi likuiditas terpenuhi ya, perdagangan diharapkan akan dimulai hari ini setelah ada pasokan yang cukup untuk aset ini. Perdagangan akan dilakukan secara bertahap pada pasangan perdagangan kami di XRP USD, XRP USDT, dan XRP Euro. Ini menarik ya, setelah Coinbase kemarin mendelisting XRP, kemudian harga XRP langsung jatuh ya, dan sekarang XRP di relisting kembali di Coinbase guys, membuat harga dari XRP ini meroket ya. Begitu juga ya, seperti yang dilaporkan dari harian Crypto Globe. Di sini diinformasikan bahwa Crypto Exchange Kraken juga mengaktifkan kembali untuk perdagangan dalam token XRP untuk pengguna yang berbasis di Amerika Serikat guys. Jadi pada tanggal 13 Juli 2023, dalam waktu 30 menit setelah Coinbase mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk mendaftarkan ulang XRP, bursa saingannya yaitu Kraken juga membuat pengumuman serupa guys. Beberapa menit kemudian, Marco Santori sebagai Chief Legal Officer di Ripple menjelaskan alasan keputusan untuk mendaftarkan ulang XRP guys. Santori berkata, pagi ini, Pengadilan Federal untuk Distrik Selatan New York memutuskan bahwa XRP bukanlah sekuritas. Dengan demikian, hanya beberapa menit yang lalu, Kraken mengaktifkan kembali perdagangan XRP untuk pengguna di Amerika Serikat. Kami melihat keputusan pengadilan sebagai langkah pertama menuju kejelasan hukum yang berarti di Amerika Serikat. Kejelasan memungkinkan kami untuk merencanakan, memperkerjakan, dan berinvestasi di sini, di tempat kami didirikan. Kasus ini masih akan mengalami beberapa lika-liku ya, dan kasus-kasus lain akan mengikuti jalan yang sama yang berliku guys. Capitol Hill yang juga sedang bekerja keras. Berbagai rancangan undang-undang sedang berjalan yang melalui Kongres, dan ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Dan kami merasa terhormat yang menjadi bagian dari gerakan yang mengadvokasi kejelasan untuk hukum yang praktis dan masuk akal yang akan meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat teknologi blockchain. Sementara ya,
Bursa kripto Gemini telah mengumumkan ya bahwa mereka menjajaki pencatatan XRP untuk perdagangan spot dan derivatif seperti yang sudah kita informasikan tadi guys. Nah, ini menarik ya, dan dengan diputuskannya ya bahwa XRP bukanlah sekuritas ya, tentu saja ini akan mewakili beberapa proyek-proyek kripto yang bisa dibilang itu mirip kasusnya ya seperti XRP ini, contohnya mungkin XLM ya. Ini akan membuat proyek-proyek serupa bisa dibilang juga bukanlah merupakan sekuritas guys, dan tentu saja ini akan sangat bagus sekali ya untuk perkembangan kripto ke depannya guys, dan kita sudah bisa melihat efeknya, dan tentu saja ini efeknya tidak akan cuma sesaat aja, pasti akan ada efek domino yang lain ya, yang tentu saja positif, dan kita akan update lagi nanti kira-kira bagaimana guys efek domino positif dari diputuskannya XRP ini bukanlah sekuritas guys. Ini akan menarik ya. Dan untuk informasi yang terakhir ya, kita lansir dari Watcher.guru ya, dimana di sini diinformasikan ya bahwa ETF Bitcoin pertama yang ditayangkan ya setelah penundaan selama 1 tahun guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi Juli 2022 ini akan ditetapkan sebagai bulan penting ya bagi industri kripto di Eropa guys. Jacobi sebagai aset manajemen mengumumkan peluncuran ETF Bitcoin pertama di Eropa guys di Euronext Amsterdam dengan ticker Bitcoin guys. Namun peluncuran tersebut gagal terlaksana, dan sekarang setelah penundaan selama 12 bulan, kendaraan investasi ini diharapkan akan diluncurkan bulan ini. Nah, menarik ya. Jadi laporan Financial Times baru-baru ini mengungkapkan ya bahwa manajer aset menegaskan bahwa dana tersebut sesuai rencana untuk diluncurkan pada Juli 2023 ini. Perusahaan tersebut mundur tahun lalu karena waktunya tidak tepat, karena ekosistem menderita akibat runtuhnya entitas seperti Three Arrows Capital, Terraform Labs, FTX, dan lain-lain guys. Manajer aset menunjukkan bahwa permintaan telah bergeser sejak musim panas lalu guys. ETF Bitcoin Jacobi akan memberi investor exposure ke Bitcoin melalui struktur investasi yang mapan. Meskipun demikian ya, ada ETF terkait ekuitas kripto lainnya yang telah diluncurkan di Eropa. Baru-baru ini, Millennium Capital meluncurkan ETF ekuitas Bitcoin. Alih-alih mendapatkan nilai langsung dari kinerja Bitcoin, ETF ini melacak kinerja beberapa perusahaan yang terlibat dengan kripto. Dana ini melacak saham dengan investasi dalam operasi penambangan, kepemilikan Bitcoin, dan pertukaran. Nama-nama terkemuka termasuk MicroStrategy, Coinbase, dan juga Robinhood. Perusahaan pertambangan lain seperti Marathon Digital, Riot, dan juga Hut 8 juga merupakan bagian dari indeks saham perusahaan guys. Jadi laporan Financial Times juga menunjukkan ya bahwa di Eropa semua produk yang diperdagangkan di bursa aset digital biasanya berstruktur sebagai surat berharga ya yang diperdagangkan di bursa, bukan dana guys. Sebagian gambaran ya, setiap pemegang saham ETF memiliki sebagian dari saham reksadana. Sebaliknya ya, investor ETN memiliki surat utang, bukan aset. Pada tahun 2022, co-founder dan Chief Operating Officer Jacobi yaitu Peter Lane juga menunjukkan bagaimana penerbit surat utang bersalah karena menyalahgunakan istilah ETF. Dia menyoroti ada begitu banyak informasi yang salah ya dan penyalahgunaan istilah ETF oleh para penerbit ETN, mungkin untuk mengaburkan risiko yang melekat dalam memperoleh dan berinvestasi dalam ETN. Jacobi telah mengklarifikasi ya bahwa mereka meluncurkan ETF bukan ETN. Kendaraan investasi manajer aset tidak dapat menggunakan derivatif ataupun leverage. Hal ini akan membantu menghilangkan risiko pihak lawan guys. Nah, ini cukup menarik juga ya. Di samping keputusan hakim ya tentang XRP bukanlah sekuritas ya, ini juga termasuk kemajuan untuk ETF guys, dan semoga aja hal ini akan membuat SEC juga yakin ya bahwa ETF ini akan mempunyai potensi yang besar juga ya bagi perkembangan ekonomi secara global. Dan kita tunggu aja kira-kira kejutan-kejutan apa lagi guys yang ada ya beberapa hari ke depan ini, karena cukup menarik sekali untuk diikuti. Dan seperti biasa kita masih menunggu guys kritik dan saran ya dari kalian. Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar, kita bisa ngobrol banyak di dalamnya ya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.